Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Program Gema Kasih Indonesia ini diselenggarakan sebagai sarana bagi kita membincang isu-isu yang saat ini tengah hangat mengemuka di tengah masyarakat dan membincangnya dalam berbagai perspektif, entah itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen, dan harapannya kita dapat meresponnya dengan tepat. Pada episode kali ini kita membincang tentang topik bahaya Zionisme Kristen, dan untuk membincang topik ini bersama dengan saya hadir di studio Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Pak Pendeta, salam jumpa Pak. Salam jumpa Ibu Santi, terima kasih undangannya. Ya, dalam percakapan hari-hari saya biasanya menyapanya dengan Bang Martin. Oke lah Dek. Ya. Pak Pendeta Martin Lukito ini sebagai instruktur nasional moderasi beragama Kementerian Agama. Ya. Ya. Dan sahabat, saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manurung, saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baiklah, Pak Pendeta, saya mau mulai segmen pertama ini dengan seperti yang para sahabat tahu ya, situasi sedang kembali memanas ya, konflik Israel Hamas, dan itu mengundang beragam pandangan, riuh sekali berbagai macam pandangan, sangat riuh ya, cukup panas begitu. Bagaimana Pak Pendeta merespon, atau kita memulai menyikapinya dari mana begitu kira-kira? Itu. Jadi memang kenyataan-kenyataan yang di depan mata sering membuat orang langsung mengambil sikap. Ya. Dan ada demo anti Israel yang besar sekali di dunia, ya. Tapi di kota-kota juga ada demo yang mengatakan kembalikan saudara-saudara kami yang diculik gitu ya oleh Hamas. Ya. Jadi memang ada situasi perang kalau boleh kita katakan. Namun agar kita bisa lebih jernih, barangkali kita bisa kembali sedikit ya, agar orang Kristen terutama, tapi juga agar orang Kristen Indonesia mengambil sikap yang cukup tepat. Sebab barusan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa ya, barusan, bahwa memboikot produk-produk Israel adalah salah satu cara untuk mendorong Israel agar menghentikan kekerasannya di Gaza. Namun kita mungkin harus mulai dari sudut pandang yang lebih luas sebagai orang Kristen gitu ya, agar sikap kita juga lebih tepat gitulah. Ya. Kita lalu memulainya dari mana itu? Nah, mulainya mungkin dari satu gagasan yang disebut Zionisme. Zion adalah gunung ya, Yerusalem gitu maksudnya. Tapi sebenarnya Zionisme ini sama dengan gagasan nasionalisme kita. Jadi ada satu tragedi sejarah sebenarnya yang memilukan ya, bahwa sejak tahun 70 sesudah Kristus, orang Israel itu diusir dari Palestina oleh Romawi, dan membuat mereka menjadi makhluk diaspora. Mereka lari ke Afrika, mereka lari ke Eropa Utara, mereka lari ke Rusia, tapi selalu mereka ditindas di negara-negara itu. Jadi selalu mereka menjadi kambing hitam. Kalau ada masalah di Rusia, kalau ada penyakit, itu orang Yahudi itu. Usir mereka. Akhirnya Hitler paling mengerikan ya. Jadi Hitler menanggung malu karena kalah Perang Dunia Pertama Jerman. Lalu dia menulis buku Mein Kampf, ya, artinya perjuanganku. Dan itu antara lain mengatakan kita harus menjadi ras yang bersih. Ras Arya yang unggul, dan yang bikin kotor Yahudi-Yahudi ini. Nah, akhirnya mereka membersihkan ya. Bahkan ada bahasa yang mengatakan Yahudi ini anus mundi. Jadi anus dunia, menjijikkan, harus disingkirkan. Dan itu yang membuat orang Yahudi mengatakan, rupanya kita setelah terusir dari tanah itu, kita susah kalau kita beradaptasi di dunia ini, gitu ya. Kita nggak terlalu berhasil, kita ditolak. Nah, kalau begitu, mari kita kembangkan satu gagasan nasionalisme, seperti Indonesia sebenarnya, ya. Nasionalisme yaitu kembali ke negeri kita, Zionisme. Dan Theodor Herzl antara lain ya, seorang wartawan, bikin konferensi di Swiss. Dalam konferensi itu mereka mengatakan kita memang sepakat
harus mencari tanah, harus mencari negeri yang paling bisa menjaga kita. Ada yang mengusulkan, mungkin di Uganda katanya. Wah, jangan di Uganda, ini nggak jadi. Akhirnya mereka mengatakan, bagaimana dengan Palestina? Bagaimana dengan negeri yang dulu pernah kita di sana gitu ya, yang ada Yerusalemnya. Lalu mereka juga membuat lagu kebangsaannya, Indonesia Rayanya. Oh, betapa rindunya ya, Hatikva, betapa rindunya kami untuk kembali merdeka di negeri sendiri. Nah, itulah kurang lebih Zionisme sebenarnya. Ya. Idenya kan wajar-wajar saja ya, mereka terserak di berbagai macam negara dan hidup mereka juga terhimpit di berbagai macam negara. Betul. dianggap penyakit kalau ada masalah, entah ada penyakit dan sebagainya, mereka selalu menjadi sasaran, menjadi kambing hitam. Dan salah satu tragedi kemanusiaan yang masih kita persis ingat ya, yaitu Holocaust. Betul. Diusulkanlah beberapa negara yang ingin mereka datangi. Lalu kemudian bagaimana mereka? Lalu kemudian dari yang terpencar-pencar ini dengan gagasan Zionisme, nasionalisme mereka, begitu mereka akhirnya bisa masuk ke satu negara di mana harapannya adalah mereka bisa tinggal dengan baik, dengan sejahtera. Ya, lalu mereka melihat bagaimana kalau kita kembali, wah, tapi negara itu ada orangnya di situ, orang-orang Palestina. Iya. Tapi negara itu di bawah penjajahan Inggris. Dan orang-orang Yahudi memang ada juga yang lari ke Inggris kan, dan menjadi orang-orang pintar. Kenapa mereka memilih ke sana ya? Ke tempat itu udah ada orang bahkan. Ya, karena di mana lagi kan begitu. Dan orang di situ nggak terlalu padat memang. Dan memang sudah ada sebelum Zionisme, sudah ada memang orang-orang Yahudi juga yang punya kampung, yang sering disebut kibbutz itu. Sudah ada yang sejak lama mulai datang kembali ke situ ya, karena itu daerah yang terbuka, namanya juga di bawah protektorat atau kekuasaan Inggris. Ya. Okay. Nah, orang-orang Yahudi kan ada yang pinter-pinter, jenius matematik dan persenjataan, dan bisa ngomong ke Balfour. Balfour ini jenderal. Dan kita barter ya, aku bantu kamu dalam peperangan, dalam pencanggihan senjata, tapi kami nanti kasih tanah lah di situ. Akhirnya tahun 1917 Balfour mengatakan, ya boleh kalian kembali, ditarik garis ini untuk kalian, gitu ya. Kurang lebih dibagilah nanti orang-orang Palestina ada di tepi barat Sungai Yordan maksudnya, dan kalian di dekat-dekat Tel Aviv, Galilea begitulah. Nah, akhirnya mereka mendapat izin dari Balfour. Lalu Herzl mengatakan, kita akan datang dan kita tidak akan mengusik orang Palestina. Kita harus hidup berdampingan, kan gitu. Lalu setelah itu datanglah Ben Gurion ya, seorang bapak seperti Soekarno-nya Israel. Mereka ditancapkan 48, disinilah kami sebagai bangsa kembali merdeka, kan gitu ya. Dan ketika itu banyak tekanan dari orang Arab tentu. Wah, ini tiba-tiba datang massa, kan gitu ya. Mulai terjadi gangguan, ada serangan kepada mereka. Jadi mereka juga harus mempersenjatai diri akibatnya. Karena serangan-serangan itu banyak orang Arab juga yang akhirnya turun dengan serdadu-serdadunya, dan mereka mencari dukungan. Mereka mengerahkan seluruh teman-teman Yahudinya di seluruh dunia. Ya, sehingga naiklah orang seperti bernama Golda Meir. Dan Golda Meir mengatakan, sebenarnya tidak ada Palestina itu. There is no such things as Palestine. Wah. Nah, itulah mulai ideologi Nazi, Zionisme menjadi ideologi yang mau mengatakan kami akan menguasai daerah ini. Nah, dari situlah muncul perang tahun 67, perang antara Arab dan Israel untuk meyakinkan bahwa Israel nggak boleh menguasai itu. Balfour memberi kesempatan, tapi sekarang jangan dong kalian menguasai seluruh daerah itu. Nah, inilah yang menjadi asal muasal ketegangan sampai hari ini. Jadi sedari awal itu semangat nasionalisme yang kuat ya. Bagaimana nih kaumku seperti itu ya, tersebar di mana-mana, terserak, dipermalukan, tidak punya martabat, dihina, merindukan kaumku begitu ya, bisa mendapat tempat yang terhormat, bisa hidup, lalu kemudian
orang-orang ya bangsa Arab, lalu kemudian menaruh curiga ini siapa begitu ya, tiba-tiba masuk lalu kemudian diberikan semacam izin begitu ya, bolehlah kalian tinggal di sini, diberikan batas, tapi dalam perjalanannya menjadi apa? Menjadi lupakah apa pada yang awal begitu. Lalu kemudian gesekan-gesekan itu makin meluas sehingga dikatakan nggak ada Palestina di sini, yang ada hanya kita. Begitu. Ya betul. Kita. Ya, kami. Jadi pergesekan-pergesekan itu tidak ditangani dengan secara cepat, tapi terus mendatangkan tekanan-tekanan dari sana sini. Kolonialisme Inggris pada waktu itu bagaimana? Kolonialisme setelah memberi tanah selesai begitu. Dia harus berhadapan juga dengan kekuatan yang disebut Ottoman. Ya. Jadi ada dua raksasa besar dan mereka saling menjanjikan, nanti kalau kamu bisa mengalahkan ini, mengusir orang Arab, kamu akan kuberi lagi. Sementara orang Ottoman mengatakan kepada Arab, ya seranglah. Akhirnya mereka berada dalam ketegangan karena ada raksasa besar yang menginginkan berkuasa di situ, ya. Nah, itu yang mengakibatkan mereka akhirnya harus berkonflik sampai hari ini karena sudah terlanjur saling menduduki, gitu ya. Atau mungkin lebih tepat dikatakan Israel sekarang menciptakan occupying daerah pendudukan yang itu di tepi barat dekat Sungai Yordan sampai terus menekan sampai ke pinggir ke Gaza, ya. Nah, jadi isunya sebenarnya kita harus hadapi ini sebagai isu negara-negara yang berkonflik karena perbatasan. Di mana-mana terjadi kan begitu. Nah, tapi problem kita, Ibu Santi, adalah kenapa tiba-tiba orang Kristen memberi arti rohani kepada proses nasionalisme atau Zionisme Israel ini. Nah, disinilah sebenarnya problem seriusnya. Dan kita mempercakapkan itu segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Tanganku dipegang. Injil dalam melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang bahaya Zionisme Kristen. Bahaya Zionisme Kristen. Kita memasuki segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini adalah Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga, Instruktur Nasional Moderasi Beragama Kementerian Agama. Baik, Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Bapak Pendeta di ujung segmen pertama mengatakan yang bahaya itu entah kenapa begitu muncul Zionisme Kristen. Ya, bagaimana persoalan perbatasan ya? Ketika Israel mengokupasi begitu, akhirnya orang Palestina makin lama makin terdesak begitu ya. Persoalan itu lalu kemudian kok jadinya diberi muatan ya, muatan rohani, terlebih lagi muatan Kristen di sini. Gitu. Itu bagaimana prosesnya kok bisa sampai ke sana? Sampai juga orang Kristen juga di sini juga nggak kalah bereaksinya. Oh iya, makanya di rumah-rumah bisa ribut ya, ini pro Israel, ini wah. Bahkan ada teman saya yang mengajar sekolah minggu, dikatakan anak sekolah minggu pun sudah mulai ribut, padahal masih kelas SD. Itu gimana itu perang itu, Bu? Gitu. Wah, jadi semua orang sudah ikut tersebar. Ya. Bahkan katanya ada sekarang di supermarket, ini produk Israel, jangan dibeli gitu ya. Jadi sudah ikut memboikot. Jadi itu menambah kehangatan. Jadi kenapa ya? Itu juga. Nah, ada orang mengatakan ada gagasan teologis namanya pre-millennial, ya, dispensasionalis. Wah, aneh sekali. Kayak kita dulu kalau mau ke puncak bisa dapat dispensasi nggak gitu ya. Jadi ada orang-orang Inggris yang mengembangkan pemikiran bahwa sebenarnya katanya ada dua kelompok yang dipilih Tuhan, yaitu Israel dipilih Tuhan, tapi juga orang Kristen. Nah, pemilihan ini ditujukan bahwa nanti ketika semuanya sudah akan bertemu, akan datanglah Tuhan kedua kalinya. Nah, juga ada juga gagasan yang disebut premillennium, ya. Jadi kalau kita pernah dengar dalam Wahyu 20, akan ada kerajaan 1000 tahun. Nah, orang-orang ini mengatakan kerajaan 1000 tahun yang mau dimulai itu, kita nggak tahu kapan menurut mereka, itu sebenarnya tanda-tandanya sudah mulai sekarang ada, yaitu banyak perang, gitu ya. Kan nanti akan ada perang di Megiddo, gitu kan? Sudah mulai perang, betul ada perang, ada kekacauan di mana-mana, kan begitu ya? Ternyata betul. Ya, ini udah mau kerajaan 1000 tahun, dan katanya syarat kerajaan itu muncul agar nanti Yesus datang, ya, untuk menyelesaikan semua ini, ialah kalau orang Israel sudah kembali ke tanahnya. Nah, jadi gagasan-gagasan ini menciptakan apa yang disebut tadi Zionisme Kristen. Dan orang-orang Kristen di Amerika terutama, di research oleh Pew Research, 30% orang Amerika percaya bahwa memang kembalinya Israel ke tanah Palestina adalah langkah pertama sebelum Yesus datang kedua kali. Ya, jadi memang ini satu keyakinan teologis yang cukup dahsyat ya bagi saudara-saudara kita di Amerika terutama. Dari mana datangnya gagasan itu? Gagasan yang sedemikian dahsyat itu, super itu, dan itu sampai diyakini. Jadi memang orang-orang Amerika terutama, orang Amerika juga kan percaya pada UFO ya, Identifying Flying Object ya, makhluk asing itu ya, oke. Tapi ini soal lain. Jadi mereka selalu punya semacam skenario. Jadi ada cara berpikir yang skenario, dan skenario ini kan terkait dengan akhir zaman. Jadi dalam Alkitab kan akhir zaman itu persoalan semua orang kan gitu ya, akan datang tanda-tandanya kata Yesus ya. Dan gereja-gereja di Amerika dekat sekali dengan gagasan itu. Bahkan kita waktu di sekolah minggu saya ingat bahwa nanti suatu saat kita akan diangkat kan gitu ya. Kalau ada akhir zaman kita akan diangkat ke atas seperti kutipan 1 Tesalonika 4 ayat 17 sebenarnya kita akan diangkat. Jadi mereka mengatakan begini, kalau memang kita pada akhirnya diangkat kapan
kita akan diangkat kalau begitu? Kapan akhir segala-galanya ini? Mereka baca juga Wahyu 20 dan mereka mengatakan ada kerajaan 1000 tahun dan ada tribulation, ada penyiksaan, ada pengejaran terhadap orang Kristen gitu ya. Dan mereka lalu mengatakan dengan kita menyaksikan orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar gitu ya. Inilah isyarat bahwa memang pengejaran-pengejaran itu sedang terjadi, dan kalau mereka kembali ke situ ya, itu akan menjadi awal dari akhir zaman, yaitu munculnya kerajaan 1000 tahun. Dan kalau udah nanti semua akan terjadi peperangan dahsyat, dan kalau itu Tuhan akan datang kedua kali dan semuanya akan berakhir dan orang Kristen akan diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kira-kira begitu. Kenapa yang dipercaya ketika orang-orang Yahudi kembali begitu? Kenapa nggak siapa kayak kenapa orang Yahudi yang menjadi imajinya? Karena tadi itu bagaimana janji Allah kepada Yahudi akan digenapi. Sementara janjinya kepada kita orang Kristen adalah kedatangannya kembali, kan begitu ya, kita Yesus naik ke surga. Nah, jadi mereka ingin memadukan semua ini ke dalam satu end time, dalam satu ujung yang sama, yang itu disebut premillennium itu, dan itu mereka kaitkan dengan kedatangan orang Israel kembali. Sehingga akibatnya justru gagasan itu kita bisa dalami ya, yang disebut premillennium dispensasionalis itu, istilahnya panjang sekali. Itu ternyata dianut oleh banyak orang, sehingga ketika Ariel Sharon misalnya ingin membebaskan daerah pendudukan agar orang Palestina punya tempat, atau ketika George Bush marah kepada Ariel Sharon, jangan kamu duduki lagi tepi barat ya, seperti Bethlehem, Ramallah, itu ya tepi barat ya, dekat sungai Yordan itu jangan kamu duduki lagi. Orang-orang Amerika menyurati George Bush dan mengatakan harus ada tempat bagi orang Yahudi untuk kembali. Dan ketika orang Yahudi akan kembali, tempat itu ya tempat-tempat orang Palestina sekarang. Sehingga kita bisa bayangkan 1,5 juta orang Palestina sudah terusir, mereka di Libanon. Dan saya juga dengar di Yordania, mayoritas manusia di Yordania itu orang Palestina, tapi nggak dapat KTP, ya kan? Hanya pengungsi stateless namanya. Dan itu karena terusir. Nah, jadi gagasan premillennium ini, ya, dispensasionalis ini, telah punya dampak politik, dan itu menciptakan juga lobby-lobby Yahudi yang kuat untuk pemerintah Amerika. Nah, akibatnya tentu terjadi di Israel. Bahkan satu lagi nih Ibu Santi yang luar biasa, orang-orang yang percaya pada keyakinan Zionisme Kristen ini mendirikan kedutaan besar Kristen di Yerusalem. Aneh sekali kok ada kedutaan besar Kristen, emangnya ada negara Kristen kan gitu ya. Kalau Vatikan ada duta besarnya, kita masuk akal lah. Tujuannya adalah mereka mendata orang-orang Yahudi yang masih ada di seluruh dunia ini untuk kembali, menolong kembali supaya pulang. Dan banyak kan orang Eropa yang kembali ke Israel. Tujuannya tadi semakin pulang semua orang Yahudi, gitu ya, maka akhir zaman akan sudah mulai lagi. Gitu. Ngomong-ngomong, Bapak Pendeta, ini ya cepat ini menjelaskan. Bapak Pendeta sudah pernah ke sana kan? Oh ya, kebetulan udah pernah. Bagaimana suasana di sana ketika Bapak Pendeta pergi ke sana? Mungkin sama dengan apa yang disebut Jimmy Carter. Masyarakat apartheid seperti Afrika Selatan. Jadi orang-orang Yahudi itu menembok, mungkin tinggi temboknya 20 meter, kampung-kampung Palestina. Dan kita harus ingat bahwa hampir 20-40 ribu, bahkan 100 ribuan orang Palestina itu orang Kristen gitu loh. Lebih banyak orang Kristen Palestina daripada orang Yahudi. Orang Yahudi mungkin nggak ada yang Kristen sebenarnya. Ya. Jadi gereja-gereja ditembok supaya mereka nggak bisa masuk ke kampung orang Yahudi. Jadi betul-betul terjadi pembatasan gerak, dan itu menciptakan frustrasi. Namun situasi ini bahkan didukung oleh orang yang menganut
Zionisme Kristen tadi. Biarlah orang Palestina semakin terdesak, gitu ya, dikurung di Gaza, dikurung di West Bank namanya ya, tepi barat, agar nanti pendudukan atau perumahan-perumahan baru didirikan lagi, dan itulah akan menjadi tempat orang-orang Yahudi kembali ke situ. Dan bagi mereka kalau udah kembali, wah, Tuhan pun akan kembali. Kedua kalinya, kira-kira begitu. Makin perih begitu ya. Makin perih. Kondisi Palestina berarti sana. Ditambah lagi dengan ideologi Zionisme Kristen. Nah, jadi kita senang bahwa Dewan Kerja Sedunia, gitu ya, tahu ini yang disebut ideologi atau bahaya Zionisme Kristen, dan akhirnya Dewan Kerja Sedunia bersama PBB mengeluarkan satu proses yang sekarang terkait dengan apa yang disebut solusi dua negara, two-state solution, yang ditandatangani oleh Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat di Oslo tahun 93 ya. Dan ini menjadi satu kesepakatan besar. Lalu sekarang roadmap-nya, peta jalan damainya yang kiranya diperjuangkan. Dan barusan Menteri Luar Negeri Yordania juga mengatakan, kembalikan lagi peta jalan two-state solution, solusi dua negara. Nah, kiranya kita kata kembalikan lagi berarti kan sudah kan? Ya. Sudah pernah. Tapi kira-kira optimis nggak ya? Roadmap kembalikan lagi pada jalan damai dua negara itu. Nah, jadi kata ahli ya, orang Palestina nggak berdaya sekarang. Makanya mereka menempuh jalan terorisme seperti Hamas. Dikurung, nggak punya apa-apa, ya menyelundupkan senjata. Teroris kan begitu. Yang berdaya melakukan ini Israel sendiri, asal Israel tidak dipimpin oleh orang seperti Benyamin Netanyahu yang kanan, yang mimpinya adalah semua seperti Zionisme Kristen itu. Kiranya partai-partai yang lebih tanda kutip kritis, yang lebih liberal bisa berkuasa ya, agar jangan terjadi penguasaan tepi barat lagi, dihentikan. Nah, jadi optimismenya kalau di Israel ada perubahan politik dan geopolitik, terutama Amerika dan Eropa dan negara-negara tetangga mensupport bahwa solusi masalah Palestina, Yahudi, Israel adalah menciptakan dua negara yang sama-sama berdaulat. Dan sekarang sudah mulai kan, Abbas itu punya polisi, jadi orang Palestina udah punya polisi sendiri, nggak polisi Israel. Mereka punya apa yang disebut semacam otonomi lah, seperti otonomi khusus gitu ya. Nah, ini kiranya nanti bisa didorong agar masing-masing bisa mengembangkan solusi-solusi itu, dan ketegangan berkurang. Tapi satu lagi, kan banyak orang Kristen yang tur ke sana. Saya juga tur ke sana gitu. Wah, senang lah, ada emosi lah ya, melihat Yerusalem ya. Nah, sekarang sebenarnya sudah dikembangkan yang disebut turisme alternatif. Jadi kalau orang Bali bisa hidup dengan turisme, mari kita juga membantu orang Palestina dengan turisme kita. Dengan kata lain, kunjungilah tempat-tempat di mana orang Palestina itu hidup. Belilah minyak zaitun orang Palestina. Lebih lamalah di Bethlehem, karena di Bethlehem banyak sekali orang Kristen tapi Palestina, gitu ya. Jangan belanja di toko-toko mahal, jangan tinggal di hotel-hotel milik orang Yahudi, tapi milik orang Palestina. Nah, dengan turisme ini mereka sebenarnya udah mulai bisa hidup, ya. Asal kita selalu sadar ini alternatif turisme, sehingga mereka bisa berkembang. Jadi poinnya adalah mesti juga orang Palestina punya pekerjaan. Nanti kalau nggak direkrut teroris mereka. Mesti juga mereka melihat ada masa depan. Karena 400.000 orang Kristen Palestina meninggalkan Palestina dan menjadi warga negara Amerika, menjadi warga negara Perancis, karena mereka mengatakan nggak ada masa depan di sini, ya. Kita keluar aja. Nah, jadi sayang sekali. Nah, kalau two-state solution bisa berkembang, ya, damai pun pelan-pelan lebih bisa terjaga. Dan kita walaupun dari jauh sini ya, minimal ada rombongan-rombongan ke Israel berziarah, ya ziarahlah ke Bethlehem lebih lama. Kalau Yerusalem, Yerusalem Timur, dan Bait Allah itu di daerah Palestina sebenarnya. Sehingga itu betul-betul kesempatan untuk mendorong kehidupan yang lebih bermartabat secara ekonomi juga. Selain secara politik mesti ada juga keadilan. Mungkin itu. Sikap kritis kita pada ideologi ya
Zionisme Kristen yang ini menjadi bahaya, malah tambah memperkeruh gitu. Betul. Ini sikap kritis kita bahwa sekarang tidak ada umat pilihan. Dalam Kristus, ketika Yesus naik ke surga, kan sebut, Tuhan, apakah engkau akan memulihkan Israel? Yesus, enggak. Pergilah kamu ke Yerusalem dan ke seluruh dunia. Jadi sekarang umat itu sudah disatukan dalam Kristus. Tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi Tuhan, kan begitu ya kata Paulus juga. Kita udah jadi satu umat. Umat manusia inilah pilihan Tuhan. Jadi gagasan-gagasan pengistimewaan bangsa nggak ada lagi sebenarnya. Semua telah satu dalam kasih Kristus. Itu yang pertama yang kita harus tolak, gagasan Zionisme Kristen. Dan yang kedua, solusinya tidak penghancuran, tidak perang Megiddo, ya. Kedatangan Kristus tidak melalui perang, tapi Dia akan mendatangkan Yerusalem baru, di mana semua orang bisa menikmati kasih-Nya, semua bangsa, apapun warna kulitnya. Jadi itulah gagasan Kristiani. Dan kalau begitu, ya seperti kata Matius 5, berbahagialah membawa damai, ya. Dan apapun yang terjadi, kita harus membawa damai. Jangan kita memikirkan, wah itu memang musuh Tuhan, memang layak hancur. Enggak. Damai adalah kerajaan Allah, bukan penghancuran, bukan pengistimewaan satu kelompok. Itu saya kira arah Kristiani. Baik, Pak Pendeta. Pesan yang bisa Bapak Pendeta sampaikan berkaitan dengan topik kita pada sahabat. Jadi memang saudara-saudara banyak kegaduhan seputar ini. Tapi memang orang Kristen di satu pihak mesti berani mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap anak-anak itu harus dihentikan. Israel memang ingin membebaskan para tawanan dan kiranya dibebaskan tanpa menghancurkan satu Gaza, tapi dengan cara-cara yang lebih modern dan yang lebih tepat. Itu hak mereka untuk mengembalikan saudara-saudaranya yang disandra. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memang selalu bagaimanapun mencari jalan damai, dan damai itu berarti ambillah kesempatan untuk mendukung kelompok-kelompok yang lemah, agar mereka bisa menikmati kesetaraan. Seperti tadi ya, ada yang disebut turisme alternatif. Sehingga kedatangan orang-orang Kristen dari seluruh dunia, ya, dari Indonesia juga, dari kita di Jakarta juga, selalu bisa menemukan, oh kita harus mendukung di kelompok mana yang sedang perlu pekerjaan, ke tempatnya lah kita berkunjung, belanjalah jualannya, begitu ya, agar dengan itu seperti Bali gitu ya, nanti orang Palestina juga bisa menikmati hidup yang baik karena turisme global luar biasa dalam hal berkunjung ke Palestina atau Israel. Mungkin itu kurang lebih hal simpel yang kita bisa lakukan. Baik, Bapak Pendeta, terima kasih kesediaannya untuk menjelaskan tentang topik diskusinya. Ini. Bahaya Zionisme Kristen. Dan sahabat, jika sahabat ingin menyampaikan saran masukan, boleh menyampaikannya melalui nomor 0812-8188-9191. Sampai jumpa pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya.